Inilah dampak suami puber kedua untuk rumah tangga. Waspada dan hadapi dengan cara yang cerdas. Bunda pernah dengar nggak istilah puber kedua? Ini bukan penyakit ya, bukan juga alasan klise yang dipakai suami untuk bersenang-senang. Ini adalah fase di mana suami kembali ke situasi seperti pria puber. Dan biasanya dimulai dari usia 40 tahun ke atas. Saat dia merasa sudah mencapai banyak hal secara materi, tapi batinnya terasa kosong. Dan dia mulai bertanya dalam hatinya, ini hidupku sekarang kok gini-gini saja sih? Nah, ada beberapa dampak yang akan dirasakan oleh istri ketika suaminya mengalami pubertas kedua dan perselingkuhan. Maka sebelum semuanya benar-benar terlambat, pelajari bagaimana cara menghadapi suami yang sedang mengalami puber kedua. Namun sebelum saya membahasnya, Bunda bisa save terlebih dahulu ya nomor konsultasi saya ini. Barangkali Bunda yang nonton video saat ini sedang mengalami masalah rumah tangga, entah itu suami yang selingkuh sampai menikahi pelakornya dan bingung bagaimana cara memisahkan suami dengan pelakornya, maka Bunda bisa konsultasi privat dengan saya agar saya bisa cek terlebih dahulu nih kondisi aura suami dan Bunda seperti apa. Apakah ada pengaruh ilmu hitam dari si pelakor yang membuat suami itu nggak bisa lepas? Atau karena masalah lain? Nanti akan saya berikan solusi terbaik melalui ikhtiar buka aura agar aura Bunda bisa positif dan kuat dan kehidupan Bunda bisa menarik kebaikan serta kebahagiaan selalu hadir dalam hidup Bunda, termasuk membuat suami kembali cinta dan meninggalkan pelakornya. Nah, Bunda berhak bahagia. Jadi, segera hubungi saya nomor ini jika Bunda ingin memiliki rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Lanjut ya, apa yang terjadi sih pada suami yang mengalami puber kedua? Secara karir dan ekonomi, biasanya dia sudah mapan ya. Artinya, dia itu tidak lagi sibuk mengejar uang seperti dulu. Anak-anak mulai mandiri atau remaja. Peran pahlawan keluarga yang dulu dia banggakan kini terasa berkurang. Lingkar pertemanan pun berubah. Lebih banyak reuni, nongkrong, atau nostalgia masa muda. Tubuhnya pun mulai berubah. Stamina menurun, metabolisme melambat, muncul kesadaran kalau aku nggak muda lagi. Nah, di titik ini muncul haus validasi. Dia ingin merasa diinginkan, dikagumi, berdaya, seperti masa mudanya dulu. Bukan berarti dia tidak cinta keluarga ya, tapi rasa ingin membuktikan diri kembali membuatnya mencari pemicu adrenalin. Perhatian baru, pujian baru, bahkan godaan yang terlihat menggairahkan. Lalu, apa bahayanya buat rumah tangga? Dan bagaimana Bunda bisa menghadapinya dengan bijak tanpa terjebak emosi? Bahaya puber kedua untuk rumah tangga itu bukan sekedar suami jadi lebih genit, tapi jauh lebih dalam dan mengancam keutuhan rumah tangga. Yang pertama, resiko perselingkuhan meningkat. Di fase ini suami merasa haus validasi. Dia ingin membuktikan bahwa dirinya masih menarik. Jika ada perempuan lain yang memberikan perhatian atau pujian manis, godaan untuk selingkuh jauh lebih tinggi. Bukan karena dia tidak cinta keluarga ya, tapi karena ego dan rasa mudanya sedang diuji. Saat suami haus pujian, pelakor hanya butuh sedikit senyum manis untuk merusak rumah tangga yang sudah Bunda bangun bertahun-tahun. Yang kedua, suami lebih mudah marah dan sulit diajak bicara. Karena merasa tidak dimengerti, ia bisa jadi sensitif dan menganggap semua kritik istri sebagai serangan. Akibatnya ya komunikasi retak, istri merasa diabaikan, suami merasa tidak dihargai. Ini pintu masuk konflik besar loh Bunda. Di usia matang, bukannya makin bijak, suami justru bisa makin keras kepala jika tidak merasa dipahami. Bunda harus hati-hati membaca perubahan ini. Ketiga, rasa cinta di rumah bisa redup. Suami yang larut dalam puber kedua seringkali lebih sibuk mengejar kesenangan pribadi, nongkrong, hobi baru, bahkan perhatian mata lain daripada memberi energi untuk keluarga. Dan akibatnya, istri merasa sendirian, hubungan dingin, dan ikatan emosional melemah. Jika tidak segera diatasi, rumah tangga bukan retak lagi, tapi bisa hancur pelan-pelan tanpa terasa. Yang keempat, berdampak ke anak. Pertengkaran yang muncul di rumah, perubahan sikap ayah, atau jarak emosional orang tua akan diserap anak. Mereka merasa tidak aman, bahkan bisa kehilangan respek pada figur ayah. Bukan hanya Bunda yang terluka, anak-anak pun bisa merasakan badai rumah tangga yang terjadi antara Bunda dan suami. Kalau suami mengalami puber kedua, kuncinya bukan melawan, tapi mengendalikan arah energi barunya. Nah, di sini ada beberapa cara nih untuk menghadapi suami yang sedang puber kedua. Yang pertama,
Pahami dulu nih apa yang terjadi pada suami. Puber kedua di sini bukan sekedar suami genit ya, tapi dia sedang krisis identitas. Suami ingin merasa muda, berharga, dan diakui lagi. Kalau langsung dimarahi atau disindir, dia akan defensif dan menjauh. Jadi dengarkan dulu perubahan yang dia inginkan, lalu perlahan arahkan. Artinya saat suami merasa muda lagi, dia seperti api yang berkorban dan membara. Maka jangan buru-buru matikan apinya. Pelajari dulu arah nyalanya, lalu kendalikan agar tak membakar rumah tangga. Cara yang kedua, tumbuhkan kembali rasa bangga suami pada istrinya. Perbaharui penampilan, bukan demi dia saja, tapi untuk memancarkan daya tarik pribadi Bunda. Bikin suami merasa, istriku selalu bisa membuatku kagum lagi. Ini akan membuat dia berhenti mencari validasi dari luar. Saat Bunda memancarkan orang memikat, suami akan sadar rumah yang dia cari ada di sini, bukan di luar sana. Yang ketiga, kuasai komunikasi yang membuat suami luluh. Hindari nada menggurui atau menghakimi. Gunakan kalimat yang membuat dia merasa dihargai, bukan diserang. Misal, aku seneng loh kamu lagi semangat. Yuk kita bikin kegiatan bareng biar tambah seru. Nah, suami bisa keras kepala pada nasihat, tapi selalu pada istri yang tahu cara bicara yang lembut. Yang keempat, kunci hati suami secara batin lewat buka aura pengunci hati suami. Kenapa nih butuh buka aura pengunci hati? Bunda, perubahan Leria itu memang penting, tapi tidak cukup. Pria bisa melihat penampilan luar siapa saja, tapi energi batin istri yang kuatlah yang membuat suami nyaman, betah, dan tidak tergoda. Ada beberapa manfaat yang akan istri dapatkan lewat ikhtiar buka aura pengunci hati ini. Yang pertama, membersihkan energi negatif seperti lelah, marah, atau minder. Yang kedua, memancarkan daya tarik alami, bukan sekedar kosmetik. Yang ketiga, mengunci hati suami secara batin supaya sulit diluluhkan rayuan wanita. Yang keempat, membuat Bunda lebih percaya diri dan ceria, sehingga suami selalu ingin dekat. Nah, untuk layanan buka aura pengunci hati ini ada dua cara. Tatap muka langsung di kantor atau jadwal praktek saya. Layanan jarak jauh video call yang hasilnya tetap maksimal. Nah, untuk memaksimalkan ikhtiar buka aura pengunci hati ini, saya berikan sarana pendamping seperti cincin berjadi aura atau parfum Surista Aura yang mampu membantu menjaga energi positif Bunda tetap stabil sepanjang hari. Bunda, ingat ya, puber kedua bukan alasan suami menghancurkan rumah tangga. Tapi ini juga bukan alasan Bunda untuk diam saja. Ambil langkah sekarang juga buat suami menyesal kalau sampai berpaling. Secara aura sudah membantu banyak istri untuk mengunci hati suami mereka dengan cara yang elegan. Jika Bunda ingin suami kembali cinta mati dan tidak tergoda pelakor, lakukan ikhtiar buka aura pengunci hati suami mulai hari ini untuk melindungi suami dari niat berselingkuh saat puber kedua.